ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dalam kajian kuliah komunikasi Islam. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk senantiasa belajar dan mengambil pelajaran. Pencinta ilmu komunikasi Islam, hari ini kita masih belajar tentang metode menyampaikan pesan. Sebelumnya kita belajar tentang tazkir, mengingatkan, salah satu metode penting, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar hal itu, bahwa beliau adalah muzakkir, beliau adalah pemberi, memberikan dan senantiasa memberikan peringatan. Kalau tujuan daripada tazkir adalah memberikan peringatan untuk orang ingat dan sadar dengan kesalahan-kesalahan mereka, ingat kembali dengan masa lalu dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sadar sehingga mereka tidak menyesal nanti di akhirat, cepat mereka untuk kembali, maka hari ini kita akan belajar salah satu dari metode lagi yang agak dekat dengan tazkir, yaitu inzar. Inzar. Ya, kita akan belajar hari ini satu metode lagi menyampaikan pesan yang tadi namanya tazkir, yang sekarang namanya inzar. Pencinta ilmu komunikasi Islam, manusia ini memiliki sifat yang sangat banyak. Di antaranya adalah merasa hebat, kemudian dia semena-mena, kemudian dia sombong, kadang-kadang melampaui batas, lupa diri, lupa daratan. Itu di antara ciri-ciri atau sifat-sifat manusia yang tidak baik, yang kadang-kadang ada dan singgah di hati manusia, muncul pada sifat-sifat mereka dan dalam aktivitas keseharian mereka. Nah, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui betul siapa itu manusia, memberikan kepada kita bagaimana cara agar manusia seperti ini tidak banyak melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Maka ada metode untuk mengembalikan manusia, atau paling tidak menghentikan, menyetop, mengecilkan sifat-sifat yang tidak baik ini pada manusia. Maka Allah mengajarkan kepada nabinya, nanti kepada nabi menyampaikan kepada umatnya, ada metode yang disebut dengan inzar. Ada metode yang disebut dengan inzar. Pencinta ilmu komunikasi Islam, inzar secara bahasa artinya adalah menyampaikan pesan dengan cara mengingatkan, ya, dengan cara mengingatkan. Tadi juga mengingatkan atau memberikan peringatan, tapi tujuan daripada inzar adalah menumbuhkan rasa takut dan kehati-hatian, ya, baik pada diri komunikator yang menyampaikan maupun kepada komunikannya. Jadi inzar ini terkait dengan mengingatkan orang agar dia tidak semena-mena melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri mereka, merugikan orang lain di dunia maupun di akhirat. Nah, ini kita tujuannya adalah mengingatkan, tapi dalam mengingatkan itu ada tujuan lain, yaitu
agar orang agar orang sadar, bukan dia tidak hanya sadar tapi takut pertama. Inzar ini target utama adalah takut untuk melakukan hal yang sama di masa-masa yang akan datang setelah mereka diingatkan. Pencinta ilmu komunikasi Islam. Nah, kita ketika melakukan inzar itu di antara bentuk memberikan inzar adalah jadikan manusia takut akan turunnya siksa atau akibat atau azab atau balasan di dunia, tentang adanya pembalasan atau adanya pembalasan di akhirat akibat perbuatan yang mereka lakukan. Nah, ini inzar namanya. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan semena-mena kepada orang lain, hati-hati ya. Nanti apa yang kamu lakukan kepada orang akan balik kepada kamu. Itu namanya inzar. Ya, mengingatkan orang, memberikan peringatan supaya mereka takut untuk melakukan hal-hal yang semena-mena, yang tidak baik, itu namanya inzar. Jadi bentuk satu diantaranya adalah mengingatkan orang tentang turunnya siksa atau akibat atau azab atau balasan baik di dunia dan di akhirat akibat perbuatan mereka tersebut. Kemudian bentuk lain daripada inzar adalah menampilkan kisah umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibinasakan oleh Allah akibat keingkaran yang mereka telah lakukan, kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan dari menyampaikan kisah umat-umat terdahulu adalah dalam rangka untuk menjadikan mereka berpikir ulang untuk mengulangi perbuatan masa lalu agar mereka tidak mendapatkan azab seperti orang masa lalu mendapatkan azab. Nah, ini umpamanya diceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Haqqah ayat 1 sampai 12 tentang masa-masa zaman terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kesombongan, akibat kesemena-menaan yang mereka lakukan, akibat kesombongan mereka menentang ajaran para rasul yang membawa kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhazahum akhzatar rabiyah inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Nah, ini gambaran ya, hari kiamat. Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Al-Haqqah. Lalu sebutkan, kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan hari kiamat. Kaum Samud, kaum Ad telah mendustakan hari kiamat. Apa akibatnya? Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang sangat luar biasa. Adapun kaum Ad, mereka telah binasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, habis semuanya. Yang Allah timpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus, habis mereka. Maka kamu bisa lihat kaum Ad itu mati bergelimpangan
seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong, habis luar biasa. Saksikan itu kejadian. Ada kaum Samud, ada kaum Ad, kaum Samud dibinasakan oleh Allah karena mendustakan para rasul. Setelah itu Allah ceritakan tentang Fir'aun. Kemudian ya, negeri-negeri yang dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan besar yang mereka lakukan. Kenapa mereka mendapatkan hal itu? Mendurhakai rasul yang telah diutus oleh Tuhan mereka. Maka Allah siksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Nah, hal-hal seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk menyampaikan inzar adalah memberikan kepada mereka kisah-kisah akan naasnya, celakanya orang-orang masa lalu yang telah mendustakan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Nah, ini pencinta ilmu komunikasi Islam menimbulkan rasa takut kepada orang yang semena-mena, sombong, melampaui batas, sehingga rasa mereka ciut untuk melakukan kesalahan yang serupa, itu disebut dengan inzar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara tugas utama beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menjadi munzir, pemberi peringatan. Di antara tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus sebagai Rasul, selain muzakkir, innama anta muzakkir, bahwa beliau juga adalah munzir, pemberi peringatan. Surah Shad ayat 65 menceritakan hal tersebut. Qul innama ana munzir. Qul innama ana munzir. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, nah, memberikan peringatan ini ada dua, ya, ada dua modelnya, ada dua jenisnya. Ada disebut dengan inzarul balagh, ada namanya inzarul balagh, yang kedua namanya inzarul qabul. Ya, ada inzarul balagh, ada inzar al qabul. Inzarul balagh artinya memberikan peringatan kepada seluruh manusia. Ini berlaku umum, siapapun, ya, kita perlu untuk mengingatkan bahwa kalau kalian semena-mena, kalian akan mendapatkan seperti ini. Kalau kalian tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh para nabi, kalian akan mendapatkan seperti ini. Ya, itu namanya inzar al-balagh. Tetapi ada namanya inzar al-qabul. Inzar al-qabul ini adalah memberikan peringatan kepada orang yang berpotensi untuk menerima apa yang diingatkan. Jadi, kalau secara umum itu namanya inzarul balagh. Nah, dari sekian orang yang mendapatkan dan mendengarkan inzar ini, akan ada orang yang tersaring untuk menerima apa yang diingatkan. Namanya inzar al-qabul. Nah, siapa mereka yang berpotensi untuk menerima peringatan ini? Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin mengatakan innama tunziru manittaba'al dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Innama tunziru manittaba'al dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sungguhnya engkau hanya memberikan peringatan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mau mengikuti az-zikr, ya, mau mengambil pelajaran, kemudian takut dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan dirinya, Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan dirinya, tapi mereka takut dengan peringatan-peringatan yang engkau sampaikan. Nah, pencinta ilmu komunikasi Islam, orang yang berpotensi menghentikan sifat kedurjanaannya, kemudian kesewenang-wenangannya, ya,
melampaui batasnya itu adalah orang yang di dalam hatinya ada keinginan untuk ittaba'az zikr, untuk mengikuti peringatan, untuk mengikuti peringatan. Nah, sebelumnya kita belajar tentang at-tazkir. Jadi at-tazkir itu menjadi bermanfaat ketika orang ya disampaikan akan bahaya mereka. Kalau mereka terus seperti itu, maka mereka mau ikut Al-Quran, mengikuti tentang bagaimana kondisi mereka, peringatan sinyal-sinyal kehidupan dalam diri mereka dan seterusnya. Mereka mau mengikuti itu, maka akan bermanfaat inzar ini. Tapi kalau mereka tidak mau untuk mengambil pelajaran, mereka tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kadang-kadang inzar ini menjadi tidak ada manfaatnya. Untuk orang yang diberikan peringatan, tetapi tetap saja bermanfaat bagi orang-orang yang menyampaikan peringatan. Kemudian, pencinta ilmu komunikasi Islam, inzar ketiga, ya, inzar pertama tadi dengan mengingatkan tentang adanya dampak akibat langsung atau tidak langsung yang mereka akan dapatkan ketika mereka melakukan kesewenang-wenangan. Yang kedua, menceritakan tentang kisah orang-orang terdahulu. Yang ketiga, cara inzar adalah memberikan kepada mereka peringatan akan ayat-ayat kauniyah, tentang ayat-ayat kauniyah. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, ada zilzal, ya, ada kusub, ada khusub, ada zilzal atau gempa bumi, ada barokin, ya, gunung meletus, ada fayadhanat, ada banjir besar, ada angin kencang, ya, awasif, ya, kemudian ya, ada sawaik, ya, ada petir, ada halilintar, ada kelaparan, ada wabah-wabah, ya, ada macam-macam hal yang bisa terjadi yang bisa membinasakan manusia. Nah, kita ketika mendengar, kemudian mengalami atau mengetahui hal-hal seperti ini terjadi di belahan dunia atau kita merasakannya langsung, maka ini modal bagi kita untuk memberikan inzar kepada manusia. Memberikan inzar kepada manusia bahwa hal seperti ini sangat mungkin akan menimpa kita. Namanya wabah, namanya bala, namanya gempa, namanya bencana-bencana alam ini. Tujuan utamanya adalah sebenarnya dalam rangka untuk menghentikan kesewenang-wenangan, kedurjanaan pada manusia. Ini bentuk inzar. Ini bentuk inzar. Hari ini di antara hal yang harus kita ambil pelajaran besar adalah wabah dunia yang disebut dengan COVID-19 atau corona ini. Di antara wabah yang harus kita ambil banyak pelajaran di dalamnya. Betapa ternyata manusia-manusia sombong, merasa hebat hari ini, tidak ada yang berani menyatakan kemampuan mereka untuk melawan virus sekecil apapun yang gak kelihatan itu. Menggambarkan betapa kecilnya manusia, tak berdayanya manusia. Hadapan dengan sesuatu yang tak kelihatan, hari ini semua orang menjadi takut, waspada. Nah, ini adalah inzar. Wahai manusia yang lemah, jangan kalian sombong. Ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Ini oleh itu nanti ujung-ujungnya kita mengajak mereka untuk istighfar, untuk tobat,
kemudian untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan, kemudian zikir, banyak sholat, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara yang penting dalam tazkir. Kemudian ada ayat bertemu antara zikra dengan inzar, ya. Zikra dengan inzar, inzar dengan zikr. Yaitu surah Al-A'raf ayat 2. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajun. Ya, fala yakum fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ya, jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, jangan sampai di hatimu ada rasa sempit wahai Muhammad. Tujuannya apa Al-Quran turun? Agar kamu memberikan inzar dengan Al-Quran itu dan memberikan zikra kepada orang-orang mukmin. Nah, para ulama tafsir mengatakan, di antaranya Ibnu Katsir mengatakan litunzira bihi siapa? Ai unzila ilaika litunzira bihil kafirin wa dzikra lil mu'minin. Al-Qur'an berfungsi dua. Yang pertama, berfungsi sebagai inzar agar mereka yang belum beriman takut akan bahaya tidak beriman. Kemudian kepada orang yang beriman, fungsinya adalah zikra agar bisa mengambil pelajaran yang banyak dari Al-Qur'an. Jadi Al-Quran tujuannya untuk menumbuhkan rasa takut bagi orang-orang yang tak beriman akan bahayanya ketidakpercayaan, tidak berimannya mereka dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga berfungsi sebagai pelajaran besar bagi orang-orang yang telah beriman. Jadi pencinta ilmu komunikasi Islam, metode inzar ini telah berhasil menumbuhkan kesadaran para sahabat Rasulullah untuk melakukan antisipasi terhadap perbuatan yang akan merugikan mereka ke depan, sekaligus menumbuhkan rasa takut untuk melakukan pelanggaran hukum. Nah, keberhasilan itulah yang dibuktikan dengan respon para sahabat dengan membuat langkah-langkah yang sangat luar biasa sehingga tingkat kriminal sangat rendah pada zaman Nabi. Penyimpangan moral sangat-sangat rendah di zaman Nabi karena inzar ini berfungsi, kemudian tazkir juga berjalan dengan maksimal. Mudah-mudahan metode menyampaikan pesan yang disebut dengan tazkir, kemudian dengan inzar ini betul-betul bisa kita maksimalkan dalam rangka untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya buat kita yang menyampaikan dan buat orang yang menerimanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.